Kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang atau JPO Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pemirsa hilang dicuri. Foto wajah pelaku yang terekam CCTV dipasang di JPO tersebut. Ternyata kabel di JPO juga bisa diambil orang nih. Ada maling kabel di JPO Lenteng Agung. Nih kurang lebih kayak gini nih. Inilah rekaman video amatir kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Diduga pelaku melancarkan aksinya seorang diri pada malam hari. Awalnya warga mengira pelaku teknisi kabel, ternyata pencuri kabel. Warga yang resah dengan aksi pelaku memasang foto wajah pelaku di area jembatan. Orangnya naik ke atas, cuman kita nggak ya mau ngambil kabel. Udah berhatiin ya, cuma naik-naik dong, narik-narik kabel. Ada berapa orang Pak yang Bapak tahu? Yang saya lihat cuma satu. Ya. Itu kabel apa Pak yang dicuri Pak? Ya kayak kabel apa sih yang hitam-hitam itu tuh? Yang buat lampu papan reklame itu. Ya. Akibat kejadian ini, instalasi kabel yang terpasang pada lampu papan reklame di kawasan tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan juniornya di Mes Polda Kepulauan Riau. Pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Itu kenapa datang sih tahu soal? Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanung Khalid dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diotopsi. Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya. Propam Polda Kepri memeriksa 8 orang saksi dan menetapkan 1 polisi senior korban sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Keluarga korban meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Bribda Nathanael secara transparan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Jadi saat ini sudah kami lakukan penanganan dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Kalau kita bawa anak kita ada di rumah sakit gitu kan. Oh gitu aja Bang. Terus kita mengetahui bahwa korban ternyata sudah meninggal tuh apa kita sampai rumah sakit ini atau bagaimana Bang? Untuk sementara dokumen dulu deh nanti karena saya masih menunggu perkembangannya. Nanti aja ya Bu. Bang. Nanti aja semua kita. Oke. Yang penting nanti semua akan kita jelaskan. Oke. Yang mau kami katakan pokoknya kasus ini harus terungkap. Saya bukan-bukan ya. Tak boleh yang ada ditutupi aja. Hingga kini jenazah korban masih diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Sementara polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mencari adanya kemungkinan tersangka lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. 2 remaja pengendara motor jadi korban begal di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diancam pakai senjata tajam, korban pasrah, motor dan ponselnya dirampas. Aksi pembegalan terhadap 2 remaja pengendara motor terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dini hari. 4 pelaku menggunakan 2 sepeda motor membuntuti korban yang melaju dari arah Senen menuju Ancol. Pelaku memepet dan memberhentikan paksa motor korban di depan halte bus Transjakarta Jembatan Merah. Melihat pelaku bersenjata tajam, korban ketakutan turun dari motor dan menjauh. Korban pasrah saat motornya dirampas. Pelaku juga merampas ponsel korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga komplotan yang sama dengan pelaku begal terhadap petugas damkar.
sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang di Gambir? Iya, kemungkinan masih satu kelompok lah. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Iya, memang pelaku yang sama dengan yang di Gambir ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Diam. Tutup pintunya. Udah diam. Sebelumnya, polisi telah meringkus 4 dari 6 pelaku begal di sebuah hotel di Pluit, Jakarta Utara. Polisi masih memburu 2 pelaku lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang merobohkan tenda pernikahan di Tuban, Jawa Timur. Para tamu berhamburan menyelamatkan diri. Ya, diterjang hujan deras dan angin kencang, pemirsa, tenda pernikahan di Desa Kedung Soko, Kabupaten Tuban, Porak-Poranda, mengundang berhamburan menyelamatkan diri. Selain tenda, peralatan sound system dan ratusan kursi rusak. Tak ada korban dan kerugian diperkirakan 5 juta rupiah. Warga diingatkan untuk waspada, terutama saat menggelar acara di luar ruangan saat musim hujan. Pemirsa, ratusan rumah di Rancabolang, Kota Bandung terendam banjir hingga 1 meter. Banjir sudah merendam selama 4 hari dan hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Sekitar 400 rumah warga di RW 3, 4, dan 5 Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 50 cm hingga 1 meter. Banjir disebabkan luapan sungai yang berada di bagian belakang permukiman sejak akhir pekan lalu. Sebagian warga yang berada di bagian terdalam seperti di RW 3 memilih bertahan sambil berharap air surut. Tidak adanya bantuan membuat warga kini kesulitan air bersih. Bahkan selama 4 hari banjir, belum juga ada bantuan dari pemerintah Kota Bandung. Gak ada. Bantuan dari kecamatan gak ada. Dari kelurahan cuma air bersih. Tidak hanya permukiman, banjir juga hampir memutus ruas jalan Simpang Derwati yang merupakan jalan penghubung utama Kota Bandung dengan kawasan satelit di daerah Bojong Soang dan Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.